Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel yang membahas tutorial belajar bahasa Inggris secara mandiri. Ada juga review buku, review channel di YouTube, kemudian tutorial TOEFL, kemudian belajar vocabulary, ada listening, ada speaking. Juga ada serial pembahasan IELTS. Bagi yang belum kenal, saya dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, di kota Jambi ya. Universitas terbesar di Provinsi Jambi, kami punya 26.000 mahasiswa. Tapi saya sudah dapat 100.000 subscriber. Nah, ini dapat silver play button. Sudah di email oleh YouTube. Diucapin selamat. Bakalan dikirim silver play buttonnya dalam waktu dekat. Yang belakang tuh sih saya beli dari Shopee. Oke ya, Dede, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support untuk channel ini. Tanpa adik-adik yang support, terutama di Twitter, sempat viral beberapa tahun yang lalu. Tanpa bantuan adik-adik mungkin tidak sebesar ini ya, bisa dapat 100 per hari ini 104.000 ketika saya merekam ini 104.000 lebih subscriber, 4,8 juta views, 190 sekian video. Itu pencapaian luar biasa bagi sebuah channel belajar, channel pendidikan. Karena niat awalnya memang mendedikasikan sedikit ilmu yang saya miliki untuk sekedar informasi. Bagi yang belum tahu, saya sudah 20 tahun jadi dosen, hampir 10 tahun ya, hampir 20 tahun, sudah 25 tahun ngajar bahasa Inggris, pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Murdoch University, Edith Cowan University, dan dulu di Flinders University di Adelaide. Nah, itu tentang saya. Oke, kembali ke topik video hari ini, yaitu tentang skill berikutnya, skill 14 ya. Masih bicara tentang speaking. Speaking ini di buku yang saya gunakan, yaitu di buku Barron, ada 19 skill. Nah, pada skill 14 itu asking for clarification. Jadi ketika kita ditanya dan kita nggak terlalu jelas dia ngomong apa, kita boleh kok meminta klarifikasi dari examiner atau penguji itu. Dia boleh ditanyain balik, maksud Anda ini ya? Apakah itu? Benarkah yang Anda maksud? Pertanyaannya seperti ini, kita bisa memparafrasekannya atau menggunakan kalimat lain untuk mengingatkan mereka kembali bahwa yang mereka maksud itu atau yang dia maksud atau si penguji maksud itu adalah benar seperti yang kita pahami. Ini dia, if you don't understand a question, ask for clarification. Jadi jangan diam saja. Jadi ragu misalnya dia nanyain ini atau bukan ya. Terus ada dia jawab. Kalau tidak ditanya balik, khawatirnya jawaban dia keliru. Yang dia tanya lain, yang dijawab lain. Akibatnya nilainya rendah sekali karena nggak nyambung. Kalau pertanyaan nggak nyambung, berarti kita nggak paham yang ditanyakan. Nilainya pasti rendah. Walaupun bahasa Inggris kita bagus misalnya. This will give you time to think a bit. Nah, ini sebetulnya klarifikasi ini juga strategi untuk memberikan kita waktu untuk berpikir walaupun sekian detik. Misalnya, kita mau nanya, do you mean the house I live in or my hometown? Tell me about your house misalnya. Tolong gambarkan tentang rumah Anda. Nah, rumah yang mana? Rumah yang sekarang saya tinggali atau rumah kampung halaman saya, tempat saya dibesarkan. Makanya dia tanya, do you mean the house I live in or my hometown? Nah, kalau dia bilang hometown ya baru kita cerita.
Khawatirnya nanti kita cerita tentang hometown, ternyata yang dia maksud adalah rumah yang kita tinggali. Atau pertanyaan kayak gini, would you like me to describe the house generally or in great detail? Describe the house misalnya. Lalu kita tanya lagi, ini house yang umum atau house secara detail? Nah, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Do you mean, maksud Anda, would you like me to, jadi Anda pengen saya bla bla bla. Do you want me to, apakah Anda ingin saya generally secara umum atau secara khusus? Could you explain what you mean by, bisa nggak Anda jelaskan apa yang Anda maksud dengan ini? Itu boleh ditanyakan. Should I, haruskah saya? I'm not sure what you mean by, saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan house tadi. Bisa dijelaskan? Can I? Bolehkah saya? Dan seterusnya. Ini kata-kata yang sangat membantu sekali. Jadi jangan khawatir menanyakan sesuatu. Nah, ini ada latihannya, Adik-adik. Silakan dicoba. Read each question, then complete the sentence asking for clarification. Misalnya orang tuh nanya, describe a friend who is important to you. Gambarkan seorang teman yang penting bagi Anda. Ini pertanyaan, walaupun topiknya untuk klarifikasi, tapi ada baiknya Dede juga nyiapkannya, mencoba menjawabnya lalu direkam ya. Tolong gambarkan seorang teman yang penting, sahabat yang penting bagi Anda. Nah, lalu dia nggak yakin a friend I have now, teman sekarang atau teman yang dulu. Nah, apa kira-kira? Explain why you like this movie. Jadi kita sudah jelaskan suka film, suatu film misalnya, lalu jelaskan. Explain it. Nah, lalu tanya secara umum atau detail. In your opinion, what kind of people make the best friend? Menurut pendapat Anda, jenis orang apa yang bisa dijadikan sahabat? Close friend atau friend in general? How will the role of older people change in the future? Seperti apa peran orang tua berubah di masa yang akan datang? Apa yang maksud Anda dengan orang tua itu? In what different ways have animals been useful to people throughout history? Dengan cara seperti apa hewan-hewan itu bermanfaat bagi manusia? Just pets or animals in general? Hewan peliharaan atau hewan secara umum? Ini contoh jawabannya. Do you mean, menurut Anda, teman I have now or a friend from the past? Should I explain in general? Explain why you like this movie. Should I explain it in general? In your opinion, what kind of people make the best friend? Do you want me to talk about close friend or friend in general? Anda pengen saya ini ngomong mengenai teman dekat atau teman yang biasa saja secara umum? How will the role of older people change in the future? Could you explain what do you mean by older people or older people? Bisa Anda jelaskan nggak apa yang Anda maksud dengan by older people? Jadi kita tidak serta-merta terima aja kalau memang pertanyaannya yang kita kurang jelas. Would you like me to discuss just pets or animals in general? Anda pengen saya mendiskusikan bicara tentang hewan peliharaan saja atau hewan secara umum? Ini strategi penting yang tidak banyak yang tahu. Seolah-olah kalau ujian tes, apa namanya, seolah-olah kalau ujian tes speaking IELTS itu, kalau sudah ditanya kita wajib jawab, nggak boleh bertanya sama sekali. Itu tidak benar. Jadi kita boleh bertanya balik, klarifikasi. Ya tapi jangan bertengkar di sana. Anda kok nanyain itu sih? Nggak bisa kayak gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Oh itu nggak bisa dibantah. Ada pertanyaan lebih mudah? Do you have another simple question? Because I cannot answer that one. Itu nggak bisa. Jadi bahwa kita mengklarifikasi, menanyakan sesuatu untuk klarifikasi itu boleh dalam ujian IELTS speaking. Seandainya kita nggak paham, sambil kita sebetulnya ya mencuri waktu sedikit berpikir mau jawabnya yang mana.
Ingat sekali lagi, apapun pertanyaannya, jawabannya tidak masalah kita milih yang manapun di antara dua pilihan misalnya. Yang penting alasannya masuk akal dan pas. Oke, demikian topik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar sini. Insya Allah saya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.